Sahabat Sonora, hari Rabu ya. Hari Rabu di pukul 11 berarti saatnya ada UMKMN Business Insight ini sahabat Sonora. Seperti biasa, kalau di UMKMN Business Insight pasti akan ditemani oleh Coach Yudi Chandra. Selamat siang, Coach Yudi. Selamat siang, Sesa. Aduh, seneng banget ngelihat Sesa mukanya masih seger di era PPKM ini ya. Wah, harus tetap semangat dong ini, karena pandemi gitu kan. Biar imunnya juga ikut naik ini, Coach Yudi. Bener nggak nih? Harus penting banget buat kita jaga kesehatan, karena itu aset nomor satu ya. Nah, setuju. Ini Coach Yudi sendiri apa kabarnya nih hari ini? Sehat dan sangat semangat. Apalagi hari ini narasumber saya dahsyat banget. Waduh. PPKM boleh berlaku, tapi tetap jualan. Nah, itu yang keren kan? Itu yang keren. Nah, itu boleh kali ya, Coach Yudi ini dikenalin dulu ke sahabat Sonora. Siapa sih tamu kita di hari ini? Baik. Hari ini saya ngundang teman saya, Pak Calvin Hartono, ownernya Gado-Gado Boplo. Tapi banyak yang bakal bertanya nih, kok gimana cara jualan sih Gado-Gado di PPKM? Sedangkan restoran kan rata-rata pada tutup ya. Tapi Pak Calvin bisa nemuin market yang nggak tutup. Nah, di mana tuh? Nah, Nah, coba kita... itu juga jadi pertanyaannya saya tuh, Coach Yudi. Mungkin langsung aja kali kita coba kita sapa dulu ini Pak Calvin. Selamat siang. Selamat siang. Waduh, apa kabarnya hari ini? Siang juga Coach Yudi, thank you sudah diundang untuk sharing di tempat ini di Sonora, terutama sebuah radio yang luar biasa. Terima kasih Pak Beniar, salam kenal. Salam kenal juga. Apa kabarnya hari ini Pak Calvin? Kayaknya juga sumringah nih hari ini. Kita bertiga nih lagi sumringah semua ya, lagi semangat semua ya. Iya, luar biasa ya, puji Tuhan. Pagi-pagi tadi juga saya udah dikotak-katik sama istri, wah si Anu ada pesan lagi nih bumbu, saya bilang wah ini luar biasa, puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bisa juga berbagi ya bumbu kita bukan cuma di dalam negeri doang, tapi juga di luar negeri. Apresiasi tentang produk kuliner Indonesia tuh saya luar biasa banget, nggak pernah menyangka banget bahwa pivot kita ini Coach Yudi sangat-sangat diterima animonya dengan luar biasa dari masyarakat Indonesia di luar maupun di dalam negeri. Nah, ini Begitu, Mbak. jadi menarik ini pandemi seperti itu kan ternyata tidak menyurutkan semangat, malah tetap berjualan bahkan sampai ke luar negeri nih Pak Calvin dan juga Coach Yudi ini ya luar biasa sekali. Mungkin bisa diceritakan dulu awalnya merintisnya ini seperti apa sih? Ini kan gado-gado ya, makanan tradisional Indonesia banget ini yang biasanya kalau dulu zaman saya kecil ini ada di pinggir-pinggir jalan gitu diulekin sama ibu-ibunya gitu kan. Tapi ternyata Pak Calvin ini menjadikan gado-gado sebagai apa ya sebuah makanan yang levelnya naik sedikit nih bahkan bisa sampai internasional. Gimana awal mulanya Pak Calvin? Iya, bagi yang belum pernah dengar gado-gado Boplo mungkin saya bisa sharing dikit ya Mbak ya. Jadi gado-gado Boplo itu dimulai dari usaha kami waktu itu menumpang di rumah kakek di sebuah gang sempit di Kebon Sirih di Jakarta Pusat. Mama saya menjualnya dengan harga Rp25 per porsinya dengan modal Rp500. Tapi itu tahun 70 kira-kira. Jadi ya masih lumayan lah. Cuman pelanggan kita pada saat itu adalah tetangga-tetangga di sekitar rumah dan tidak bisa terlalu baik ya Mbak ya, karena memang ya sehari paling laku 5-6 porsi lah. Karena memang tetangga-tetangga ya pasti ekonominya juga sama seperti dengan kita ya. Namun tahun 80-an kita diajak berkolaborasi oleh tantenya saya atau cicinya mama untuk memindahkan warungnya yang dari gang itu ke Jalan Wahid Hasim. Itu di sebelah berseberangan dengan Apotek Boplo, di situ ada Apotek Boplo. Dan kemudian mama saya menamakan gado-gadonya dengan nama nama Apotek Boplo tersebut. Jadilah dinamakan warungnya Gado-Gado Boplo. Nah, jadi pada tahun itulah mama saya udah mulai merintis di situ dan akhirnya kita ketemu dengan satu pelanggan yang membawa sebuah perubahan atau ide, karena pelanggan tersebut itu bawa tiap datang itu kasih kacang mete ke mama saya. Terus dia bilang gini, tolong diulekin ya sama buat gado-gado pesanan saya. Dan mama saya itu akhirnya selalu mengulek dan kemudian dicicipi dan jadi terbitlah sebuah ide untuk menambahkan kacang mete di gado-gadonya mama. Bukan pakai kacang yang biasa itu ya, Pak Calvin. Ya, memang pakai kacang tanah, tapi kita juga mencampurkan kacang mete dari ide pelanggan tersebut.
Ini yang bikin unik nih dari gado-gado Boplo. Kemudian mama saya itu suka sekali explore dan melakukan, kalau kita sebutnya sekarang ini proses branding ya. Dimana kalau ada orang yang mengajak mama, itu mama selalu ikutan gitu loh. Jadi direspon dengan baik. Jadi muka cabang di Pujasera, mungkin zaman dulu kita masih tahu yang namanya Pujasera. Pusat jajan serba ada, itu mama buka di situ, diajakin berkolaborasi, dan ikutan juga lomba ngulek dan sebagainya. Yang saya mau ceritakan adalah ketika kita menjadi seorang pelaku kuliner makanan asli Indonesia, janganlah kita selalu memandang rendah dengan makanan kita. Ada sebuah potensi yang besar yang kalau kita secara ulet dan continue, maka itu akan menjadi sebuah sajian yang luar biasa dan kita nggak pernah tahu bahwa tadi ada teman saya juga, Coach Yudi sharing, ini dia bilang tiba-tiba WA-in saya, ini market bumbu luar biasa loh. Loh, kenapa Pak? Saya tanya begitu. Saya udah tahu, tapi saya senang aja explore, belajar gitu. Unilever pun menggarapnya dengan secara luar biasa sekali. Jadi sekelas perusahaan Unilever itu menggarap bumbu kita, bumbu makanan Indonesia itu dengan luar biasa karena orang Indonesia pasti cinta lah makanan Indonesia asli. Jadi saya lanjutkan lagi ceritanya, ketika saya mulai kuliah, saya udah mulai senang baca buku, dan saya akhirnya mencoba melakukan yang dinamakan visualisasi atau the law of attraction. Jadi saya suka baca pencipta lampu, pencipta macam-macam lah, orang-orang top itu. Jadi saya mulai menvisualisasikan dalam diri saya udah lihat mama saya jualannya di warung, di gang gitu ya, di garasi, tapi saya mulai visualisasikan untuk membuat sebuah terobosan bahwa restoran mama saya one day, ketika suatu saat itu pasti akan menuju sebuah yang namanya restoran. Dan itu saya katakan terus-menerus kepada teman-teman kuliah saya, terus-menerus diomongin, dibicarakan. Ketika sesuatu yang kita impikan, kita bicarakan, maka itu akan menjadi sebuah komitmen, dan komitmen yang dijalankan maka akan menjadikan sebuah mimpi kita menjadi kenyataan. Dan ketika kuliah itu saya tahun 90-an, dan ketika tahun 2004 Tuhan menjawab doa saya oleh ada seorang anak muda yang pernah mematong, dan ketika itu dia memperkenalkan. Jadi dalam proses seperti kayak pernikahan loh, Mbak, dia ada peran comblang juga gitu loh, yang memperkenalkan antara kita dengan ada satu investor atau restoran yang mau tutup. Dan kemudian mama saya menelpon saya pada saat itu, Liong gimana? Apakah kita ambil tawaran ini? Ya saya langsung bilang sikap mah hajar, karena peluang kita belum tentu dapat kita dapatkan lagi. Kita nggak pernah tahu peluang itu dapatnya bisa berulang kali, dan bisa pun hanya dalam hitungan jari aja ya. Akhirnya mama saya ambil peluang tersebut, dan kami akhirnya puji Tuhan bisa bertransformasi dalam bentuk sebuah restoran. Itu dreaming saya udah terkabul. Sampaikan itu ya. Ya. Seru banget ya. Merintis dari bawah hingga sekarang ini, kalau kemarin saya sempat lihat juga ini kan gado-gado Boplo ini benar-benar yang dibuat restoran. Jadi naik nih, tingkatannya naik nih. Yang tadinya kita melihat gado-gado gitu di gang tadi seperti kata Pak Calvin seperti itu kan. Tapi yang saya mau tanya ini, kenapa milihnya gado-gado? Ada peluang apa di situ Pak Calvin? Ya, jadi kalau itu kan kita kan pasti tanyakan ke mama saya sebagai founder yang pertama melakukan jualan gado-gado itu. Kalau ditanya mama saya, dia pasti jawabnya begini, karena gado-gado ada sebuah makanan yang gampang sekali untuk dibuat ya Mbak ya, dan bahan bakunya ada di mana saja. Jadi semua orang tahulah gado-gado. Jadi dari kelas rakyat jelata sampai ke presiden itu tahu gado-gado. Nah, persoalannya adalah sekarang bagaimana kita mengemas sebuah produk atau sebuah makanan yang tadinya mungkin tidak terlalu dihargai atau dipandang sebelah mata, tapi memindahkannya atau mentransformasikannya menjadi sebuah restoran yang kita bisa sajikan di sebuah tempat yang representatif, nyaman, dan orang bisa makan dengan santai gitu. Jadi kan nggak mungkin kan pejabat-pejabat itu makan, mungkin mereka nongkrong di jalanan yang penuh dengan debu ya. Kita mencoba seperti yang kata-kata Pak Tung bilang kan, selalu ajarkan kan, kita harus memberikan nilai tambah
ya, memberikan keunikan apa sih yang di dalam produk kita yang harus kita tonjolkan. Nah, Kira-kira demikian, Pak. itu. Bagaimana nih Coach Yudi Chandra, tanggapannya seperti apa nih melihat dari Pak Calvin merintis dari bawah sampai sekarang ini? Jadi banyak orang ya kalau saya lihat ketika pengen bangun bisnis, tantangannya itu adalah mereka nggak berani mimpi. Nah, Dan buat saya mimpi itu penting banget karena kalau kita nggak mimpi kita bisa terbang, gimana kita bisa menciptakan pesawat sebagai contohnya. Dan salah satu hal yang saya suka banget dengan apa Gado-Gado Boplo adalah Gado-Gado Boplo itu listen to market. Jadi dalam arti kata, gimana sih dia bisa berubah jadi jualannya dengan kacang mede? Tadi kan udah diceritain. Kenapa? Karena ada customer-nya yang datang dan dia mendengarkan marketnya. Banyak produk lokal, terutama atau pembisnis UKM, tantangan utamanya adalah mereka nganggap produk mereka itu yang paling enak, yang terbaik, dan nggak pernah mendengarkan tentang market. Nah, itu salah. Nah, Gado-Gado Boplo di sini, mereka listen to the market dan juga berani mimpi. Sehingga apa yang terjadi adalah ketika mereka berani bermimpi, mereka mengucapkan hal itu kepada banyak orang, bisa jadi customer mereka juga dengar dan akan support mimpinya. Karena di dunia ini, kita butuh seseorang dengan harapan. Kita selalu, manusia kalau tanpa harapan itu udah sulit. Tetapi kalau kita memiliki sebuah harapan, kita akan bisa terus maju. Dan orang yang punya harapan, orang yang bersemangat, itu akan lebih banyak dukungan dari belakang. Dan itu yang saya lihat sih sebetulnya dari Calvin Hartono dan Gado-Gado Boplo. Berarti ada begitu ya, Coach Yudi ya? Ya. Oke, ya karena melihat ini rintisan benar-benar yang dari bawah banget gitu, membawa gado-gado seperti itu kan nggak disangka ternyata bahkan dari cerita Pak Calvin sendiri tengah pandemi ini juga bahkan masih bisa mengirimkan ke luar negeri seperti itu, benar Pak Calvin? Iya betul, si Tuhan. Jadi saya lanjutin lagi ceritanya ya Mbak ya. Jadi ketika itu sebelum proses pandemi ini udah banyak tuh orang-orang ngomong itu dibikin bumbunya, dibikin supaya bisa dijual. Namun ada keraguan dari pihak istri saya dan mama saya. Istri saya bilang, jangan dijual, nanti bisa disalahgunakan. Jangan dijual, takutnya nanti orang beli bumbu, dia bisa bikin gado-gado, merek apalah gitu loh. Dan dia akan melakukan seperti itu. Tapi kenapa pemikiran saya nggak seperti itu? Kenapa kita tidak berpikir sebaliknya? Ada sebuah potensi yang bisa kita garap ketika kita memikirkan sesuatu yang lebih positif ketimbang yang tadi. Saya bilang, dan ketika itu muncullah sebuah peluang. Ketika saya diminta untuk ngajar ngulek Mbak di sebuah namanya TK Popeye Montessori di Kelapa Gading. Itu pertama-tama sekali dia mengundang saya untuk ngajar bagaimana cara mengulek untuk anak umur 3-5 tahun. Jadi kebayang nggak? Anak-anak TK mungkin yang masih ya preschool gitu minta gurunya itu, kepala sekolahnya minta saya untuk ngajar ngulek. Nah, di situ kemudian dia sekolah tersebut minta untuk saya jual bumbunya. Waduh, gimana ini ya? Sedangkan mama dan istri saya nggak setuju. Akhirnya saya memberanikan diri dan saya mulai membuka cakrawala pemikiran mereka. Ada sebuah potensi yang mesti kita garap ini. Nggak bisa kita berdiam saja dan kita tidak memikirkan sesuatu. Karena saya ingat banget kata-kata Jack Ma bahwa di mana ada keluhan, di situ ada sebuah potensi yang bisa kita garap. Keluhan tersebut bisa kita rubah. Cuma tergantung kita berani apa enggak. Kalau kita selalu berpikir takut, nanti beginilah, nanti begitulah, akhirnya kita tidak pernah melangkah. Dan jangan-jangan ketika kita ketakutan itu kita rubah menjadi sebuah keberanian, dan keberanian itu akan membuat sebuah potensi rezeki, sumber rezeki kita yang lebih luas lagi. Dan itu terbukti, Mbak. Ketika saya diizinkan, saya bikin sebuah packing, maksudnya di pack bumbu gado-gado masih harus perlu dirakit. Bumbu kacang, gula Jawa, garam, dan itu harus dirakit. Jadi semuanya saya bentuk dalam suatu box yang saya namakan stuffing pack gitu ya. Jadi mereka, anak-anak itu, mereka mencampurkan satu persatu. Kemudian saya berpikir lagi, wah kalau yang namanya customer, itu pasti pinginnya cepat dong. Ngapain sampai nyampur-nyampurin lagi, ngulek dan sebagainya. Akhirnya saya gabungkan saja semua itu jadi satu. Dan saya mulai menawarkan ke teman-teman saya. Dari teman-teman saya itu yang, saya ingat banget, salah satu reseller saya yang saya ketemukan itu yang di Australia, di Sydney. Ketika itu saya datang ke tempat mereka punya sebuah restoran,
namanya Enjoy Me, dan saya datang ke situ, saya ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya bilang saya mencoba untuk menyemangati mereka karena mereka baru buka cabang cuma satu. Saya bilang, ketika Anda baru buka cabang satu dan animonya sudah cukup baik, bukalah cabang berikutnya. Sebuah perusahaan harus grow, harus bertumbuh dengan membuka cabang-cabang yang lainnya. Dan ternyata omongan saya ketika teman saya ini diwawancara di sebuah buletin atau majalah, dia mengingat kata-kata saya dan saya dicantumkan nama saya di situ, dan saya langsung dikirimin postingan tersebut. Dan ketika itu dia ingat saya pernah ngomong tentang bumbu gado-gado. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mencoba. Tolong dikirim dong. Dia kan di Sydney ya. Saya kirim ke maminya masih tinggal di Proximas. Saya kirimkan dan mungkin dicoba, dan sesudah itu saya bilang, terus dia bilang, bagaimana ya cara mengirimkannya? Wah, saya juga belum tahu nih cara mengirimkannya gimana. Dan puji Tuhan ya, Coach Rudy dan Yudi dan Mbak penyiar, ternyata di saat yang bersamaan ketika teman saya mencari sebuah perusahaan ekspedisi, dan ada satu perusahaan ekspedisi yang emailin teman saya ini. Nah, pas ini banget. Ceritanya ini sepertinya gitu ya, tapi saya juga hampir lupa waktu nih. Kalau kita harus break dulu, nanti saya lagi kan dari starting pack ini sudah disiapkan semuanya, kemudian sudah mulai dibuka cabang. Nanti kita akan tanya-tanya. MN Business Insight ini ya, sudah bergabung dengan kami ada Coach Yudi Chandra dan juga Pak Calvin Hartono ini selaku owner dari Gado-Gado Boplo ini ya. Dari segmen pertama sudah bercerita bagaimana merintis dari awal, kemudian juga puji Tuhannya banyak sekali nih orang-orang baik di sekitar Pak Calvin ini ya, yang membantu gitu kan, mulai dari bumbunya aja dijual yang tadinya, aduh jangan deh nanti gini-gini, tapi ternyata Pak Calvin tetap berpikir positif hingga akhirnya berada di tahap ini. Silakan Pak, tadi ceritanya nih menarik gitu. Ke belakang jadi ingin buka usaha sendiri juga ini saya jadinya. Ceritanya satu buku ini Sesa. Itu dia. Iya, kebetulan ini. Kebetulan Mas Calvin juga bikin satu buku tentang bagaimana legendarisnya Gado-Gado Boplo. Karena ya kalau untuk lengkapnya bisa beli bukunya mungkin ya Pak Calvin ya. Langsung dari awal sampai akhir ketahuan ceritanya gimana seperti itu. Kan bisa bertahan di tengah pandemi ini lagi seperti itu. Tapi Pak Calvin itu tadi satu cerita yang menarik mungkin juga ya, inspiratif juga kalau tadi dari Coach Yudi juga bilang dari Gado-Gado Boplo sendiri, dari Pak Calvin sendiri ini memang mendengar marketnya, listen to the market seperti itu ya. Kemudian juga awalnya ini dari yang menarik tadi adalah ketika Pak Calvin ini sempat negatif, seperti sempat berpikiran kayak aduh kalau dijual ini bumbunya aja itu nanti akan dijual belikan oleh orang lain, tapi ternyata Pak Calvin ini tetap positif, udah nggak apa-apa ini bisa segala macam. Itu satu satu hal yang menarik seperti itu, yang mungkin kalau misalnya ada orang lain di luar sana juga yang bahkan mungkin ya, kalau dari Pak Calvin ini kan mikirnya udah positif aja nggak apa-apa, kalau di luar sana ada yang kepikiran iya ya nanti dijual, itu mungkin akan lain cerita, bukan seperti itu Coach Yudi? Jadi kalau saya lihat sih sebetulnya banyak orang ya, salah satu hal yang membuat mereka nggak ngapa-ngapain itu adalah karena ketakutan. Dan kita tadi bisa lihat bahwa Calvin Hartono dia itu terus bergerak. Karena gini, coba bayangin deh, saya sering banget dapat masukan dari orang-orang yang pengen melakukan sesuatu tapi takut sama kompetitor, takut dijiplak, takut ada saingannya. Saya selalu bilang tuh, kalau takut sama kompetitor, jualan di bulan aja. Jadi dalam arti kata, kenapa jualan di bulan ya? Karena nggak ada kompetitornya, tapi nggak ada pasarnya juga, nggak ada marketnya juga, nggak ada yang bakal mau beli juga. Di dunia ini, segala sesuatu yang ada kompetitor, ada gula, ada semut. Ya. Yang pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa adaptasi, kita bisa lebih bagus, kita bisa lebih unggul dan selalu terdepan. Nah, Gado-Gado Boplo di sini, salah satu yang membuat mereka unggul adalah mereka mendengarkan customer, ngikutin pola customer. Mereka bisa berubah, walaupun PPKM nih, dari biasanya kalau kita makan gado-gado mungkin di restoran, atau di outlet, atau di food court, dari offline jadi bisa jualannya secara online, dan bahkan bisa makan di rumah jadinya.
menyesuaikan dengan tren. Belum lagi mereka juga mengubah produk. Dari yang biasanya gado-gado, udah ada lengkap dengan sayurnya, mereka hanya membuat produk itu simple, udah bumbunya aja. Dan mereka bisa berpikir dari pasar lokal, mereka go internasional. Dan yang saya paling suka dari gado-gado Boplo itu satu sebetulnya. Apa tuh? Banyak orang Indonesia, terutama kita, itu kebanyakan mentalnya itu mental import. Mentalnya itu mental produk internasional. Kita mikirin dong sebetulnya produk lokal juga keren-keren. Dan kita kan juga bisa sebetulnya untuk ekspor. Kenapa? Ya untuk negara kita juga gitu. Jadi mental kita itu kita harus bisa mikir gimana sih caranya kita jual ke tempat lain. Padahal kita tahu sendiri makanan Indonesia salah satunya rendang ya. Itu dianggap sebagai makanan paling enak di dunia. So banyak gitu loh kita peluang untuk kita bisa maju asal kita mau buka mata jeli-jeli, buka hati kita jeli-jeli, dan yang paling penting ya usaha, nggak usah takut gitu. Itu dari saya sih. Melihat cerita dari Pak Calvin ini, seperti yang saya bilang, Dara, kayaknya setelah ini saya mau bikin usaha seperti itu. Nanti butuh tips dari Coach Yudi juga ini sepertinya, dan juga baca buku dari Pak Calvin ini ya, supaya semakin menambah tips dan saran-saran apa yang harus saya lakukan untuk buat usaha seperti itu. Tapi ini lanjut lagi ini, tadi Coach Yudi Chandra juga sudah bilang PPKM darurat seperti itu kan, ada pembatasan dan segala macam. Dari Gado-Gado Boplo sendiri, bagaimana sih strateginya untuk bertahan, Pak Calvin? Ya, dari PPKM kita udah lewati beberapa tahun ini ya, masa pandemi ini. Dan saya nggak pernah mau diam. Dan saya, kenapa saya bisa selalu optimis, berpikir positif, itu karena memang saya dipengaruhi oleh teman-teman dan pergaulan saya yang memang saya nggak mau bergaul dengan orang-orang yang selalu gaul negatif, selalu curigaan, dan selalu menjelek-jelekan pemerintah. Karena memang apa yang kita bergaul dengan siapa, kita adalah 5 orang daripada teman-teman terbaik kita yang sering kita nongkrongin. Artinya orang-orang dari 5 itu kita akan menjadi seperti mereka. Guru-guru saya yang seperti kayak Pak Tung itu selalu mengajarkan kita selalu untuk berusaha, untuk selalu bergaul, untuk selalu mempunyai mentor yang positif. Salah satunya adalah Coach Yudi Chandra, itu luar biasa. Kita udah lihat dari pelajaran di YouTube-nya juga ya. Nah, kemudian kalau kita selalu bergaul seperti itu, maka kita akan terus-menerus menjadi orang yang positif. Istri saya bilang negatif, saya tetap positif. Mama bilang negatif, saya tetap bilang saya harus positif. Dan ketika itu selalu kita bicarakan dan kita selalu kita lakukan, kita akan cepat sekali untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Saya lanjutkan lagi ya Mbak ya, yang tadi cerita belum kelar ya. Ketika teman saya mencari sebuah perusahaan ekspedisi, itu puji Tuhan, dia langsung di-emailkan oleh sebuah nama perusahaannya Gorita dari DHL ya. Itu langsung tiba-tiba kenapa? Pas sekali, waktunya Tuhan tuh luar biasa sekali. Dan dia bilang, kok saya dapat nih. Ya kan sebelum kirim kan kita harus tahu dulu bagaimana proses untuk nanti pengirimannya. Nggak gampang kan. Kita ketemu itu tuh benar-benar banget anugerah dari Tuhan banget. Kok saya udah dapat nih kok perusahaan ini. Dia kasih semua timbangannya berapa, paketnya berapa duit, harus bagaimana dan sebagainya. Akhirnya kita coba kita hitung dulu timbangannya berapa, karena itu kardus kalau diekspor ke yang berisi bumbu tersebut harus diukur dulu ukurannya berapa, timbangannya berapa, dan tidak boleh melanggar peraturan-peraturan dari Australia. Saya pernah ke Australia dan saya lihat, sepatu aja sampai dimasukin deteksi, alat-alat pendeteksi. Aduh, saya bilang, gimana ini caranya ya, supaya bisa Boplo itu go internasional. Pokoknya udah otakku tuh Mbak ya selalu ngomong Boplo itu go internasional. No matter what, pokoknya harus bisa terjadi. Dan saya bilang, gimana caranya ketika saya ke Australia, ketika kita masuk ke dalam bandaranya itu semuanya kita diperiksain. Aduh, gimana ini saya pikir ya. Tapi ya akhirnya ya puji Tuhan lah, kalau memang Tuhan udah berkehendak semuanya lancar-lancar saja. Akhirnya saya masukin seperti ini, dan proses ini luar biasa. Kita udah bermetamorfosa beberapa kali ya, dari tadinya namanya The Secret, saya namain The Secret karena ini saya mau buka rahasia Boplo supaya teman-teman juga bisa mencoba mengkonsumsi ini. Akhirnya saya juga berusaha untuk mengurus PIRT.
Dan orang-orang yang mengurus PIRT itu bilang kita harus pakai nama Indonesia. Ya saya ubah karena memang benar-benar nama Indonesia ya, kita harus benar-benar bangga. Ya. Dan semua ketentuan-ketentuan yang diharuskan untuk menjadi sebuah produk ekspor udah saya mulai tulis di sini. Dari segi penyajian, ingredientnya apa, sampai pada expired date-nya tuh saya tulis semua di sini. Nah ini adalah sebuah cara kita untuk supaya meyakinkan baik terutama buyer atau customer kita di luar negeri untuk mau menerima produk-produk kita. Dan ini kalau dulu ada rasanya itu dicontreng, ada 3 pilihan, maka saya udah langsung saya tulis di sini. Jadi tidak perlu dicontreng lagi. Dicontreng lagi ya Pak Calvin. Ya, PIRT juga sudah ada di sini. Ya, itu akan membuat supermarket di luar sana, terutama di Australia atau di luar negeri, mereka akan merasa lebih nyaman ketika kita udah ada PIRT-nya. Benar. Ini tadi yang seperti dibilang sama Coach Yudi Chandra gitu ya, ada harapannya itu yang kita pegang sehingga dari cerita Pak Calvin sendiri bisa sampai di tahap ini. Tapi kita harus break lagi ya. Ini untuk Coach Yudi dan juga Pak Calvin, nanti kita akan tanya-tanya lagi, kita akan bahas. Dan untuk Anda sahabat Sonora pastinya yang mau bertanya silahkan, mumpung narasumbernya ada di sini ya. 0812 112 9200. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Tepat pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Ketika kamu hanya akan melakukan apa yang kamu bisa dan hanya apa yang kamu tahu, maka dirimu hanya bisa melakukan hal-hal yang biasa. Namun sebaliknya, jika berani mencoba, maka dirimu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Informasi jalan tol. Sahabat Sonora, kembali kami update informasi di ruas tol pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Untuk tol dalam kota, tol Wiyoto Wiono dan tol bandara 2 arahnya lancar. Kemudian beralih ke tol Jor lingkar luar, tol JLB dan MLJ 2 arahnya juga terpantau lancar. Untuk tol Jakarta-Tangerang, arah Tangerang lancar, sebaliknya padat di Kunciran hingga Kembangan, dampak truk mogok di kilometer 8. Kemudian untuk ruas tol Jagorawi, arah Ciawi dan sebaliknya terpantau lancar. Dan terakhir untuk ruas tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ atau Muhammad bin Zayed arah Cikampek dan sebaliknya terpantau lancar. Demikian informasi jalan tol. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari. Apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih saya temani juga Anda untuk di UMKM and Business Insight. Kita masih berbicara ini gado-gado yang go internasional tadi sudah diceritakan oleh Pak Calvin juga. Tapi sebelum saya tanya lagi ke Pak Calvin, ini ada yang mau saya tanyakan ke Coach Yudi ini. Yang menarik tadi ketika Pak Calvin bercerita dia dikelilingi, dia memilih teman-temannya ini, circle-nya dia yang juga berpikiran positif, yang juga mendukung dia untuk melakukan segala usahanya. Ternyata seberpengaruh itu ya Coach Yudi ya untuk membuka usaha dikelilingi dengan teman-teman yang juga berpikiran positif juga ya Coach Yudi? Banget Stesha, karena kalau kita lihat ya terkadang-kadang orang-orang terdekat kita lah yang menentukan hidup kita. Tapi tantangannya biasanya orang-orang terdekat juga yang paling bilang segala sesuatu yang kita mau itu nggak mungkin. Jadi gimana tuh? Nah terkadang kan kalau kita lihat ya, bahkan di dalam beberapa orang yang saya tahu, hidup itu
dicegahnya itu bisa jadi oleh orang tua, oleh pasangan, atau bahkan oleh anak sendiri. Karena untuk keluar dari zona nyaman itu nggak gampang banget. Keluar dari hal yang biasa udah kita lakukan untuk merubah menjadi melakukan hal yang lain itu sangat-sangat sulit. Apalagi ya sesuatu yang benar-benar drastis ya. Dari biasanya jualan di lokal, akhirnya jadi jualan ke internasional. Itu kan pasti ada rasa takut. Benar. Rasa takutnya banyak lah. Kalau kita bicara tentang rasa takut, kita selalu akan bisa menemukan alasan-alasan untuk takut. Banyak banget. Lagi masa pandemi lah, lagi gimana kalau ada saingan lah, gimana kalau ditiru lah, gimana kalau dibuat jelek lah brandnya, atau apapun itu gitu. Kita bisa bikin list itu mungkin, saya nggak tahu berapa pages ya, berapa. Terlalu banyak ya Coach Yudi ya. Betul, tapi satu hal yang kita harus tahu loh, kalau kita bicara rasa takut, kita itu biasanya kalau kita takut, itu kita akan rata-rata akan ngelihat ke bawah. Kenapa kita ngelihat ke bawah? Karena takut itu datangnya dari bumi. Dan ketika kita biasa melihat ke bawah, yang terjadi adalah kita akan merasa kita itu stuck atau diem gitu, kayak manteng aja ke bumi. Ya. Dan itu yang membuat kita nggak bergerak kemana-mana. Dan tadi juga Pak Calvin juga cerita, ya saya juga ada channel YouTube yang banyak menginspirasi pengusaha. Ya alasannya kenapa? Supaya mereka terinspirasi, melihat ke atas, percaya dan berani bermimpi, dan ya udah kejar tuh mimpi gitu. Ya. Gitu Sesa. Ya. Sesimpel itu tapi dahsyat ya ternyata ya Coach Yudi ya. Dan memang nggak gampang untuk nyari seseorang yang semangat dan positif. Karena ya itu orang-orang tertentu ya yang bisa selalu mensemangati. Ya. Tapi ya minimal kita coba lah. Kita menjadi salah satunya yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan penting banget kalau bicara tentang teman. Kalau belum bisa dapet teman, nonton video-video yang inspiratif dulu deh. Dan menjadi salah satunya. Karena energi positif itu nular loh. Sama energi ketakutan juga nular. Jadi sebenarnya berbahaya sekali nih ya kalau kita mau membuka suatu usaha seperti itu untuk konteksnya hari ini, tapi ternyata teman-temannya kita itu bukan yang mendukung, malah bikin takut. Nanti kalau seperti ini, nanti kalau itu dan kalau itu lainnya, akhirnya itu yang bikin kita perlahan jadi mundur juga sebenarnya Coach Yudi ya. Betul Sesa, dan bukan hanya mundur, kita diem. Dan ketika kita diem, kita nggak ngapa-ngapain. Dan ketika kita nggak ngapa-ngapain, ya kita nggak bakal jadi siapa-siapa. Yeah. Dan yang paling ditakutin adalah diem. Karena ketika kita diem, kita 100% pasti gagal. 100%. Agak ngeri-ngeri sedap gitu dengar dari Coach Yudi tadi bercerita gitu. Kalau kita takut gitu kan, kata-kata itu aja udah bikin yang aduh ya bener. Tapi ternyata berbeda cerita nih dengan Pak Calvin seperti itu. Sekarang sudah go internasional untuk gado-gado. Bahkan bumbu gado-gadonya tadi bahkan sudah dibikin kemasan juga sama Pak Calvin ini ya. Supaya bisa terbang kemana-mana, kitanya nggak boleh terbang, bumbunya dulu deh terbang kemana-mana, diekspor dulu ke luar negeri, seperti itu kan. Tapi Pak Calvin, ini udah berada di posisi ini seperti itu kan, pasti pernah dong mengalami sisi terpuruknya gitu, ada sempat di level terbawah. Itu kejadian seperti apa, Pak Calvin? Kalau level seperti itu, sebenarnya saya sih selalu positive thinking ya. Ketika tahun 2008, setelah ada satu orang investor yang menanamkan modalnya ke Gado-Gado Boplo, itu kan akhirnya karena ada perbedaan visi dan misi, maka tahun 2008 kita beralih investor. Dan ketika itu mama saya mulai lagi saya, karena memang saya anak laki-laki satu-satunya, dia langsung ngomong lagi, Leong ini gimana? Kita harus membayarkan semua investasi yang sudah dikeluarkan oleh investor. Saya bilang kita harus bertanggung jawab dan kita benar-benar harus gantikan kalau mereka minta, karena mereka minta gantikan kita biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk 6 cabang tersebut, akhirnya kita bayarkan semua dengan menggunakan hutang bank. Saya tidak mengajari teman-teman untuk memakai uang dengan hutang bank, tapi ketika kita sudah mama saya ikut mama saya dan saya tahu banget bagaimana karakteristik dari dan sifat dari mama saya. Ketika saya masih SD, saya tuh jam 5 pagi selalu dibangunkan oleh mama saya, Mbak, untuk ikutan ke pasar.
Dan apa yang saya masih ngantuk dengan kondisi yang masih ngantuk gitu ya. Ini saya lihat mama saya ngapain sih pagi-pagi sesudah membangunkan saya, dia masukin uangnya celengan ayam. Celengan ayam itu dimasukin uang omset dia tiap hari, dan kemudian kalau sudah banyak itu dimasukkan ke bank. Artinya mama saya punya yang namanya rekening koran. Ya. Bank akan melihat bagaimana karakteristik Anda atau bagaimana Anda dalam pengelolaan keuangannya. Kalau dalam rekening koran itu kan ada keluar masuk ya Mbak ya, masuk omset dimasukin di situ untuk membayar supplier, kita keluarkan lagi dari rekening tersebut, maka bank akan mengambil kesimpulan bahwa Anda adalah seorang pebisnis yang baik. Karena Anda memutarkan uangnya. Bank itu cuma bisa melihat laporan kita dari situ, bukan dari raport kita di sekolah. Bank tidak peduli raport kita jelek atau merah, yang penting laporan keuangan atau keluar masuk penjualan tersebut ya, omset penjualan tersebut. Dan ketika mama saya sudah bertumbuh seperti itu dan menjadi habit, maka bank akan mudah sekali untuk membentuk keadaan memang perlu sekali. Dan itu memang menurut saya itu adalah sesuatu yang baik sekali. Tapi saya tidak menganjurkan Anda harus uang pinjam bank segala macam. Tapi ketika memang dibutuhkan, kita memang, dan kita udah percaya nih bahwa investasi yang sudah ditanamkan oleh investor tersebut. Dan ketika saya ngomong seperti itu kepada mama saya mengiyakan dan mengaminkan. Oke, akhirnya dibayarlah dengan menggunakan utang bank. Dan guess what, Mbak? Setelah beberapa tahun kemudian, mama saya bilang, Leong, kita sudah berhasil melunasi hutang dari bank tersebut. Saya cuma bilang satu, puji Tuhan. Dan sekarang posisi mama adalah bukan sebagai partner bisnis, tapi mama sekarang adalah seorang investor. Wah, bahagia banget. Bahagia banget saya bilang. Saya dengarnya merinding loh Pak Calvin. Ujian. Dan kita memiliki sebuah ketabahan atau endurance untuk melakukannya dengan sabar. Karena proses itu kan harus sabar. Kita diberhentikan gitu aja kerjasamanya, tapi kemudian kita harus bayar investasi. Nah, sabar aja. Ini proses Tuhan kok. Ujian seperti pandemi ini juga sama kok. Kita semua diproses, kita semua dibentuk. Kalau kita kayak kacang, kita digoreng menjadi lezat, menjadi enak. Harus digoreng, harus diproses. Sebuah tanah liat pun harus diproses, dibakar. Kalau mau jadi keramik yang mahal atau perhiasan yang mahal, prosesnya ampun-ampun, Mbak. Sakit kan, lebih sakit kan ketimbang sebuah proses yang gampang. Yang proses gampang itu pasti harganya juga murah. Kita jadi produk sebuah yang murah gitu. Dan itulah yang kami rasakan, dan buat teman-teman kalau menurut saya jangan patah semangat. Percayalah badai pasti berlalu. Ketika kita sudah melewati herd immunity itu, dan kita bisa lampaui kok semua. Percayalah, produk Indonesia tuh nggak ada tandingannya. The best, number one. Tandingannya benar. Indonesia. Setuju sama Pak Calvin. Barack Obama aja udah bilang, sate, bakso. Kita kurang apa lagi? Kita kurang percaya diri aja, mah kita punya produk sendiri. Ayo, melalui percakapan di Sonora ini, kita mulai merubah mindset kita, produk kita benahi. Kita selalu bersemangat. Ingat, ujian, kalau kalian ikut ujian, kalian pasti naik peringkat. Mindnya ini ya, mindsetnya diatur sepositif mungkin gitu. Tanggapan dari Coach Yudi ini seperti apa nih? Menarik sekali tadi cerita dari Pak Calvin ini. Saya tanggapin dengan satu kata aja. Proses itu penting. Segala sesuatu yang instan itu ada side effect-nya. Udah pasti ada efek samping kok. Mie instan, kopi instan, kurus instan, itu kan ada efek samping. Jadi, kalau kita mau jadi miliarder, kita pengen sukses, yang penting adalah kita harus ulet, jaga gimana cara prosesnya, dan fokus pada tujuan. Dan itu yang dilakukan oleh Calvin Hartono. Prosesnya ini yang penting, yang membentuk seseorang seperti itu, yang membentuk Pak Calvin Hartono, ya seperti ini, dengan gado-gado boplonya yang juga sudah melegenda seperti itu kan. Tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Calvin ini, perbedaan visi misi dengan investor. Itu bagaimana mengakalinya, Coach Yudi? Kalau buat saya,
yang memang dengan kalau bikin investor ya, sudah pasti itu punya tantangan masing-masing. Karena ya namanya dua manusia atau bahkan terkadang 3 atau 4 manusia yang punya visi dan misi yang berbeda. Karena itu saya sering kali berkata bahwa kalau memang kita punya bisnis, apalagi terutama di bisnis awal-awal, kita harus bisa dan tahu caranya gimana kalau bisa jangan pakai investor dulu deh. Kita gedein dulu bisnis kita. Karena kalau memang kita dari awal sudah nyari investor fokusnya, pertanyaannya kenapa kita harus perlu investor tersebut? Kalau kita bisa jualan produk kita, ya pasti gampang untuk dapat investor ke belakangnya. Yang bermasalah kan kita nggak bisa jualan, karena itu kita butuh investor untuk modalin. Kalau kita bisa jualan, kan kita bisa cari modal sendiri, walaupun itu nggak gampang, walaupun itu butuh perjuangan ya. Tadi Pak Calvin juga cerita tentang nabung pakai celengan ayam. Iya, benar. Ya itu nggak gampang loh. Dan salah satu kesalahan utama dari para pembisnis adalah mereka mau jadi miliarder, tetapi yang kenyataannya mereka lakukan adalah mereka ngebuang duit kayak miliarder, bukan ngebangun diri jadi miliarder. Membangun diri jadi miliarder itu perlu perjuangan, perlu nabung, perlu ulet, perlu hemat. Ngebuang uang seperti miliarder itu hal yang berbeda. Gitu. Jadi sebagai pembisnis, Pak Calvin bisa sharing, dulu nabungnya pakai celengan ayam, itu bukan hal yang memalukan. Itu bisa saja ngulek gado-gado sendiri, hal-hal seperti itu adalah proses. Bukan hal yang memalukan. Hal yang memalukan adalah kelihatan keren di depan, makan gengsi, tapi nggak menghasilkan dan bahkan ngabisin uang investor atau uang orang tua. Aduh, itu yang buat saya mindset-nya harus dibenerin nih. Fokusnya untuk tahu apa yang sebetulnya Anda mau. Mau jadi pengusaha atau mau kelihatan jadi pengusaha. Atau mau kelihatan seperti miliarder, tapi bukan jadi miliarder. Itu hal yang berbeda banget buat saya. Simple sih kelihatannya pengusaha, mau jadi pengusaha, banyak kata-katanya sebenarnya balik lagi ke mindset kita, bagaimana cara kita mengakalinya ini ya, bagaimana kita menjadikan proses ini yang membentuk kita dari ceritanya Pak Calvin menjadi Pak Calvin yang sekarang dengan gado-gado boplonya sudah melegenda. Segmen terakhir untuk UMKM and Business Insight di hari ini ya. Saya mau sapa untuk sahabat Sonora ini yang sudah bergabung di live streamingnya di kanal YouTube Sonora FM. Ini ada Sulfar Adzaraihan ini yang sekalian bertanya untuk Coach Yudi Chandra dan juga untuk Pak Calvin. Tapi yang pertama ini saya coba mau sampaikan dulu ya pertanyaan untuk Pak Calvin. Apa nih strategi selanjutnya yang akan Pak Calvin lakukan setelah bumbu gado-gadonya go internasional seperti sekarang ini? Silakan Pak Calvin. Iya, saya lagi memikirkan bahwa memang adanya permintaan dari menu-menu yang lain. Listener saya yang di Aussie bilang, kok coba bikin bumbu rujak deh. Oh gitu ya? Oke, sekarang saya lagi bikin eksperimen seberapa bumbu rujak bisa tahan. Dan saya udah eksperimen, ternyata 1 bulan bumbu rujak itu bisa dikonsumsi. 1 bulan masih bisa tahan gitu loh. Walaupun percobaannya cukup sederhana, Mbak. Jadi saya udah bikin, saya masukin, saya buka, hampir seminggu 3 kali saya cicipin gitu loh. Karena memang kalau kita untuk kita riset ke LIPI, saya agak-agak pernah juga melakukan seperti itu, tapi LIPI belum mau untuk bisa menerima karena memang lagi keadaan PPKM ya. Saya bisa mengerti dan saya cobain seperti itu dulu. Dan saya welcome, saya termasuk orang yang welcome dan saya selalu posting di Facebook saya untuk perkembangan dari bisnis saya. Dan puji Tuhan saya punya banyak teman-teman sekali yang bisa membawa input-input dan masukan-masukan yang membangun saya, khususnya untuk produk-produk saya, karena memang mungkin kalau menurut pemikiran saya, di sosmed saya tuh udah identik dengan gado-gado. Jadi brand awareness itu sangat penting sekali dan teman-teman tahu saya sebagai seorang tadinya mungkin saya boleh dibilang saya jualan gado-gado, anak tukang gado-gado, dan saya mulai bermimpi untuk menjadi eksportir
eksportir produk kuliner Indonesia. Yang mana tidak cuma hanya gado-gado saja, tapi begitu banyak teman-teman UKM yang perlu saya bantu, karena saya miris sekali dengan perkembangan kehidupan kuliner dari teman-teman saya. Begitu banyak sekali mereka yang kena dampaknya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka kena PPKM juga, karena kami juga, restoran saya juga kena, dan akhirnya tidak boleh melakukan dine-in. Nah, terus saya berulang kali berbicara untuk buat teman-teman UKM, jangan patah semangat, ayo lakukan pivot, selagi kita masih bisa melakukan pivot atau perubahan produk kita. Jika produk kita sekarang sudah tidak relevan lagi dengan permintaan market, coba kita pikirkan apa saja produk-produk yang sangat-sangat relevan pada saat ini. Kadang-kadang saya miris sama teman-teman saya yang masih tidak mau berubah. Ayo berubah. Ketika kita tidak mau berubah, itu yang namanya dinosaurus saja punah loh, Mbak. Ya. Dinosaurus itu tidak mau berubah. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa sekali. Kita dibekali oleh sebuah otak yang luar biasa oleh Tuhan, dan memang kapasitasnya juga luar biasa. Hanya kadang-kadang kita tidak punya. Kita kadang-kadang malas, kita kadang-kadang hanya selalu berpikir negatif. Tapi ayolah kita rubah. Produk kuliner Indonesia itu luar biasa karena nomor 1 di dunia. Ya, CNN Go sudah merilis sebuah data. Makanan Indonesia nomor 1 di dunia itu rendang. Dan saya mencoba untuk mau memasukkan rendang di dalam sini. Waduh. Agar semua orang bisa tahu, di seluruh dunia itu bisa tahu bahwa produk Indonesia nomor 1. Ayo kita apresiasi untuk produk kita sendiri. Kalau bukan kita yang apresiasi, mau siapa lagi? Jangan sampai kita membuang devisa uang kita hanya untuk memberi franchise luar negeri. Makanan Indonesia jagoan kok. Betul. Makanan Indonesia lezat. Harus go internasional juga nih Pak Calvin ya? Iya, begitu Mbak kira-kira. Oke, ini menggebu-gebu sekali nih nampaknya Pak Calvin nih. Pak, saya semangat sekali. Saya selalu semangat kalau untuk berurusan dengan yang namanya kuliner. Nah, langsung juga membantu UKM lainnya ya? Membantu saya. Nah, untuk Coach Yudi Chandra ini juga ada yang bertanya nih, langsung dijawab sama Coach Yudi Chandra ini ya. Masih dari Zulfan juga, ini menurut Coach Yudi, penting tidak sih di masa pandemi seperti sekarang ini kita sebagai pebisnis kuliner juga membuat produk kemasan? Dan apakah nantinya setelah pandemi berakhir produk kemasan ini juga akan tetap diminati oleh pelanggan? Thank you, Sesa. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu ya, kalau buat saya produk kemasan ya tergantung produk Anda apa. Kalau untuk bumbu gado-gado ya bisa. Tapi kalau kita bicara tentang pandemi seperti sekarang, saya merasa bahwa ke depannya pandemi ini akan stay. Dalam arti kata gini, lifestyle-nya itu akan tetap sama. Kita sudah mulai terbiasa untuk diam di rumah ya. Dalam arti kata, ketika saya lakukan sebuah survei kecil-kecilan kepada tim saya tanya, ngomong-ngomong, kalau kita udah nggak ada pandemi ini lagi, lebih milih work from home atau mau balik lagi ke kantor kita yang lama di Kuningan? Itu saya sempat tanya tuh, kecil-kecilan, ya kan? Kalau work from home ya kita begini, kucel-kucel, cuman ya, tapi kita lebih relax, lebih friendly, tapi kita nggak perlu travel sebagai contoh atau macet-macetan. Dan kenyataannya banyak yang ngejawab bahwa udahlah coach, kita work from home aja, nggak usah balik lagi ke kantor. Nah, mungkin ini yang harus dipikirkan oleh para pembisnis kuliner. Apakah mereka harus berfokus kepada produk kemasan, atau mereka harus ngencengin gimana caranya mereka berkolaborasi dengan Cloud Kitchen sebagai contohnya, atau dengan aplikasi-aplikasi yang bisa delivery. Karena nggak semua produk bisa dibuat produk kemasan. Sebagai contoh, sushi bisa nggak? Belum tentu bisa, karena sushi adalah produk yang fresh sebagai contoh. Dan mereka kalau dikemas, bisa jadi mereka nggak kuat tuh untuk 1 atau 2 bulan atau bahkan lebih, apalagi ekspor internasional. Saya bukanlah seorang ahli makanan, tetapi saya yakin ada beberapa makanan yang harus disantap secara fresh. Jadi karena itu jawaban saya tergantung makanannya. Tergantung makanannya. Itu ya. Tapi adaptasi itu harus, Esa. Adaptasi itu harus banget. Ya. Jadi tadi Calvin juga udah cerita, dinosaurus pun bisa punah, padahal mereka badannya gede banget, ya kan? Dan juga merupakan predator apex.
Kita manusia, kenapa Yes. kita bisa bertahan? Salah satunya adalah karena kita diberikan kecerdasan, kita diberikan otak. Digunakanlah, jangan hanya ditaruh di sana, gitu intinya gitu. Oh. Terima kasih sekali loh. Ini untuk Zulfan, ini semoga menjawab ya pertanyaannya langsung sudah dijawab oleh Coach Yudi Chandra. Ada satu lagi nih yang bertanya untuk Pak Calvin dan juga untuk Coach Yudi. Dari Ibnu di Jakarta, bagaimana sih, apa sih yang harus dilakukan untuk membuat customer ini stay? Silakan, mungkin dari Pak Calvin. Kalau untuk membuat customer stay, tidak ada yang lain kecuali kita memberikan sesuatu yang mereka inginkan. Bersahabatlah dengan mereka, bergaulah dengan mereka, tapi mungkin sekarang kalau PPKM, kita harus pikirkan juga bagaimana caranya. Tapi kalau pribadi saya, itu saya selalu kepingin ngobrol sama pelanggan. Milikilah nomor WA mereka, sering-seringlah menyapa kepada mereka, dan memperlakukan mereka seperti sahabat kita. Nggak ada orang di muka bumi ini yang senang kita jualin. Misalkan kita ketemu sama seseorang, kita langsung jualin produk. Itu nggak, semua yang di dunia ini pasti nggak suka ketika kita datang kepada mereka dan kita menjual produk kita. Tapi semua orang di muka bumi ini pasti senang ketika kita menjadikan mereka sebagai sahabat kita, teman kita. Apa kabar? Gimana keadaan kamu? Nah, itu sesuatu yang harus kita bangun. Bangunlah jembatan kepada mereka, sehingga mereka itu berasa kita itu hanya sebagai teman saja. Teman yang memperhatikan mereka, teman yang bisa memberikan semangat dalam ketika mereka terpuruk. Dan ketika mereka tahu siapa kita, maka saya kadang-kadang amazing sekali Coach Yudi sama Mbak Niar. Lagi mereka udah tahu, ya saya posting selalu untuk menceritakan dan menularkan virus-virus entrepreneurship di sosmed saya. Dan mereka langsung tanya, Pak, berapa ya? Apanya yang berapa? Inbox udah langsung begitu, Pak, berapa ya? Apanya yang berapa? Itu bumbunya. Pak, bisa beli, Pak. Beli apa? Saya tanya. Itu bumbunya, semua bumbu. Jadi semua orang yang ketemu sama saya pasti tanya tentang bumbu dan bumbu. Nah, itulah salah satu bagaimana caranya kita agar kita bisa merangkul mereka. Kita tidak hanya berjualan produk yang manfaatnya saja, tapi kita harus bisa menjadikan mereka sebagai teman. Sering-seringlah berbagi dan menuliskan hal-hal yang positif di sosmed kita. Tularkanlah virus-virus entrepreneurship, keberanian, kegigihan, ya. Dan benar-benar banget kita harus sharing-sharing yang positif. Kebanggaan kita terhadap produk kita sendiri. Karena memang orang Indonesia pasti bangga lah dengan makanan kita. Kalau dari Coach Yudi, seperti apa nih? Saya sih ngelihat gini, kalau kita pengen customer kita stay, paling gampang ini kita ngelihat produk-produk legendaris yang sebelumnya mungkin kita udah pernah makan atau pernah datang ya. Biasanya engagement udah pasti penting ya, tadi apa yang Pak Calvin cerita, bahwa ya memang kalau kita dengan customer kita nggak kenal, kita nggak tahu, ya sudah pasti nggak terlalu, ya kita kalau nggak kenal nggak sayang lah, intinya gitu gampangnya. Tapi coba kita lihat produk-produk legend. Kenapa sih banyak produk legend, terutama kalau makanan, yang sampai sekarang seandainya masih rame pun, yang datang biasanya generasi legend. Nah, ya kan? Nggak semua yang, maksudnya generasi-generasi yang muda, atau anaknya, atau cucunya. Biasa kalau mau mampir pun, itu hanya untuk, dalam tanda kutip, nostalgia. Nah, kenapa begitu? Karena mereka tidak adaptasi cara penyajian, mereka tidak adaptasi umumnya tentang tempatnya nggak dianggap sebagai trendy, atau mereka juga tidak adaptasi mengenai produk dan servis mereka. Ya, jadi itu salah satu hal yang terkadang banyak yang lupa. Jadi saya sering banget seneng banget makan ke satu tempat martabak, di mana itu masih zamannya kakek saya udah buka. Tetapi saya datang ke sana bawa anak saya, itu jarang banget, paling cuma setahun sekali datang ke sana bawa anak saya cuma untuk cerita bahwa ini loh yang dulu papa pas masih kecil beli martabak gitu. Tapi nggak rutin. Jadi
seandainya mereka mengubah, mereka punya penyajian gitu, mereka mengubah produk mereka lebih adaptasi. Karena bicara martabaknya itu sendiri, ya yang ada cuma martabak kacang, coklat, keju. Dan anak saya kan juga pengen sesuatu yang coba deh yang beda sedikit gitu loh. Coba deh yang agak sedikit keren deh, yang lebih trendy. Nah mereka nggak ada gitu. Dan juga pelayan mereka juga ibaratnya ya nggak sesuai dengan generasi yang sekarang. Gayanya juga masih pakai, maaf ya, pakai baju putih gitu loh yang ngkongkok gitu. Ya itu gitu. So itu yang kita perlu lakukan, adaptasi. Adaptasi, oke, baik. Bener ini kalau kayak katanya Coach Yudi Chandra ini, 1 jam tuh nggak cukup. Saya mau nanya banyak lagi itu, tapi ternyata udah 1 jam, ini udah pukul 12 aja nih. Jadi terima kasih untuk Pak Calvin, cerita-cerita inspiratifnya, ini semoga membantu juga. Coach Yudi Chandra, terima kasih ini ya. Gak cuman sahabat Sonora yang terinspirasi, nampaknya saya juga terinspirasi. Nanti kalau saya mau bikin usaha, saya telepon Coach Yudi juga sama Pak Calvin ini ya, butuh bantuan sepertinya saya ya. Siap. Terima kasih, selamat siang. Tetap jaga kesehatan ya.